Sahabat semangat, bullying atau perundungan merupakan kasus tindak kejahatan yang paling sering terjadi dari dulu hingga sekarang. Bahkan pelakunya tak mengenal umur, bisa anak kecil sampai dewasa. Belum lama ini, siswa SD di Yogyakarta harus mengalami luka di usus dan tak bisa makan serta buang air besar secara normal akibat perundungan fisik yang didapatkan dari kawan sekolahnya. Dilansir dari ayojogja.com, peristiwa ini dibagikan melalui pesan berantai di media sosial WhatsApp. Pesan tersebut berisi tangkapan layar percakapan soal korban. Menurut obrolan tersebut, korban yang masih kelas 1 SD dipukuli kakak kelasnya yang duduk di kelas 6 saat akan sholat duha. Korban diharuskan menjalani operasi karena ususnya mengalami luka berat dan infeksi sampai mengeluarkan banyak nanah. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kasus bullying adalah kasus yang paling sering terjadi di Indonesia. Hal tersebut sudah menunjukkan bahwa kasus bullying saat ini sangat membahayakan masyarakat Indonesia. Di sisi lain, ragam informasi hoaks berkaitan dengan penyakit yang tak berkorelasi langsung dengan COVID-19 ramai bertebaran di tengah halayak. Sumber kepanikan di tengah masyarakat pun semakin meluas. Kebijaksanaan diri dalam membedah informasi yang didapat sangat dibutuhkan saat ini. Lantas, bagaimana kita harus bersikap? Bagaimana kita bisa mendapat pelayanan medis yang tak berkaitan dengan COVID-19 dengan aman di tengah pandemi corona ini? Semuanya akan dibahas asyik dalam Semangat Siang Indonesia kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat semangat. Jumpa lagi dalam program kesayangan kita, Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat. Harus semangat karena ini waktunya kita untuk membahas hal yang sedang viral di media sosial dan kita akan membahasnya bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Bersama saya Dita Ruspedi, seperti biasa saya mengajak Anda juga untuk bertukar pikiran dan tetap terhubung bersama kami melalui @officialbadar.tv ya. Instagramnya di follow, YouTube-nya di subscribe, oke? Kali ini saya membuat tema bedah fakta ilmu bedah pemirsa. Karena ragam informasi hoax yang berkaitan dengan yang tidak langsung berhubungan dengan informasi mengenai COVID-19 di era pandemi ini terus bertebaran di media sosial ya. Jadi sumber kepanikan di tengah masyarakat pun semakin meluas begitu ya. Yang mau datang ke dokter spesialis menjadi takut gitu. Karena sebenarnya kita tidak berhubungan langsung dengan COVID-19 tapi kita tetap ada rasa takut untuk datang ke rumah sakit begitu. Juga ada hoax-hoax informasi tentang kesehatan yang jadi menambah panik kita nih di tengah pandemi begitu ya. Nah, untuk membahas hal yang sedang viral, tadi sudah kita simak dalam informasi pengantar ya. Ada viral siswa SD di Jogja menjadi korban bullying hingga harus operasi usus. Kita akan bahas ini bersama Dr. Silayan, dokter rumah sakit Dokter Bedah Rumah Sakit Anissa Cikarang. Sudah terhubung bersama kami. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang Mbak. Sehat dokter? Kabar baik, luar biasa. Alhamdulillah. Dokter, analisis sekilas dari dokter sebagai dokter bedah ya terhadap kasus ini. Yang dioperasi ini dalam kasus ini tuh khusus bagian mana dokter? Sangat mungkin bisa usus halus, bisa juga usus besar. Nah, kalau saya cermati lagi apa yang ada di berita viral ini, itu sebetulnya cukup parah ya apa yang terjadi bagi anak ini. Karena apa? Karena proses infeksinya sebetulnya sudah cukup lama. Dari mulai kejadian sampai dilakukan tindakan itu lebih dari 1 minggu. Jadi memang sudah mengalami proses infeksi yang cukup lama. Dan kalau saya juga melihat dari berita ini, sebetulnya dokter bedah anak ini yang menangani pasien ini, dia melakukan tindakan yang namanya tindakan penyelamatan pasien. Ya, dengan cara apa? Dengan cara dilakukan pembersihan organ-organ yang mengalami infeksi dan dibuat satu saluran pembuangan atau anus buatan di dalam perut. Artinya sebetulnya ini tindakan life saving namanya, penyelamatan dulu. Dan nanti setelah berikutnya, setelah mengalami perbaikan,
baru boleh dilakukan tindakan definitifnya untuk menyelesaikan persoalan yang sebenarnya. Kita melihat dalam berita kan gejalanya ini sakit perut, kemudian ada luka, ada nanah juga dokter. Tapi mirisnya wali kelasnya bilang mungkin ini pola makannya yang tidak benar Bu, begitu ke orang tuanya. Jika dokter jadi orang tua korban, bagaimana dokter akan menampik ini dengan bukti ilmiah, Dok? Nah, kalau saya dikatakan sebagai orang tua, andai kata saya di pihak orang tua, ya saya akan pasti mencari lebih tahu gitu ya. Apalagi saya mungkin secara medis, tentunya saya akan mencari data-data secara medis. Bukan berarti saya hanya mempercayai data-data yang katakanlah asumsi-asumsi dari orang-orang yang mungkin belum tentu kita bisa ketahui kebenarannya. Jadi saya kira ini bukan karena pola makan yang tidak baik ya. Jadi kalau pola makan tidak baik, gejalanya tidak akan seperti ini kan, Dok? Bisa saja Mbak Dita, tapi karena ini cerita diawali tadi, karena ini ada proses trauma tumpul ya, bisa saja terjadi, tapi katakanlah karena pola makan yang tidak baik, menderita usus buntu seperti yang disangkakan oleh gurunya tadi, bisa saja terjadi, tapi saya kira tidak harus sampai membuat saluran pembuangan kotoran di dinding perut tadi, itu jarang sekali terjadi. Tapi kasus trauma ini yang mungkin karena proses infeksinya juga berjalan cukup lama, sehingga apa yang dilakukan oleh dokter bedah anak, dia akan melakukan diversi feses itu lewat saluran pembuangan di dinding perut tadi, begitu. Baik, untuk membahas mengenai bullying-nya itu sendiri, kita sudah terhubung juga bersama Ibu Fitriani, psikolog kita. Assalamualaikum Ibu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fitri, mengapa sih bullying masih terjadi terus di era modern ini, terutama di sekolah, Ibu? Iya, jadi pertama Mbak Dita, tentu ini ada beberapa ya penyebabnya. Jadi biasanya bullying itu tidak tunggal terjadinya. Jadi bisa jadi adanya pengaruh-pengaruh yang terjadi atau pengalaman masa lalu pada diri pelaku sendiri, kemudian kepribadian korban, dan juga pengaruh dari sekolahnya sendiri. Nah, jadi kalau secara internal yang tadi anaknya atau pelakunya sendiri, itu biasanya mereka juga berasal dari memang anak atau keluarga yang bermasalah. Nah, misalnya keluarga itu memang menerapkan pola asuh yang menggunakan kekerasan. Jadi kekerasan seringkali menjadi bagian dari kehidupan anak ini, begitu. Jadi dia juga melihat misalnya orang tuanya kalau menghukum dia juga dengan cara kekerasan, memukul misalnya, minimal mencubit atau mengkata-katai dengan kata-kata yang keras misalnya begitu. Dan kemudian juga karakteristik si anak ini sendiri. Jadi biasanya kalau bullying ini kan perilakunya agresif. Nah, jadi kalau seseorang misalnya dia adalah katakanlah pendiam begitu ya, kemungkinan si pelaku ini tidak akan berperilaku agresif. Jadi memang anak sendiri juga punya karakter yang relatif keras, atau misalnya minimal dia seringkali juga mengatakan sesuatu secara terbuka gitu ya, atau extrovert begitu. Nah kemudian kalau korbannya, biasanya korban justru karakteristik emosinya atau perilakunya tergolong ke dalam yang introvert ya, atau pendiam atau pemalu begitu. Dan kemudian regulasi di sekolah. Nah, biasanya ini regulasi di sekolah juga atau sikap guru juga kurang tegas, atau misalnya jam-jamnya banyak yang kosong, misalnya begitu. Kemudian tadi kita juga dengar bahwa ketika sudah terjadi, malah kemudian si guru menyoroti hal lain misalnya, mungkin ada terjadi sakit di perutnya, bukannya kemudian mencoba mencari tahu dari si anak sendiri apa yang terjadi di sekolah. Nah, ini juga tidak ada ketegasan tindakan atau konsekuensi dari guru ataupun dari pihak sekolah terhadap pelaku, ini kemudian akan terjadi terus-menerus. Makanya tadi kalau itu anak sampai misalnya trauma gitu ya, sampai harus operasi ya secara medis tadi sudah oleh Pak Dokter, maka ini sangat dimungkinkan terjadi karena kelihatannya ini anak yang malang, terjadi di lingkungan yang sangat kurang aware ya, kurang peduli terhadap dia, termasuk juga orang tuanya sendiri gitu. Kalau misalnya ini sudah terjadi misalnya seminggu, maka keabaian ini menjadi sesuatu yang kita prihatinkan. Kenapa orang tua baru tahu setelah seminggu terjadi misalnya. Atau kemungkinan ini sudah berkali-kali ya Pak ya, tapi kemudian orang tua karena mungkin sibuk
atau memang tidak ada wawasan tentang itu, akhirnya tidak tertangani secara langsung. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua maupun sebagai pihak sekolah untuk menghentikan yang namanya bullying ini? Mungkin akan terdengar klasik Ibu Fitri, tapi ketika sang ahli yang berbicara, kita mungkin mudah-mudahan akan sama-sama tersadar akan hal tersebut. Sebenarnya kalau orang tua itu yang paling akan cepat aware kalau dia merupakan orang tua yang selalu mengobservasi ataupun dekat dan berkomunikasi setiap hari dengan anaknya. Ketika terjadi perubahan perilaku, pasti ada sesuatu yang terjadi. Ini kemudian perlu ditanyakan lebih lanjut, kemudian orang tua mendengar aktif, mendengarkan, kemudian banyak menggali, begitu ya. Demikian juga dengan pihak sekolah. Pihak sekolah ini sangat bisa melihat performa dari studentnya. Setiap kali mereka akan mengajar, sebenarnya itu ada disebut dengan apperception ya, apersepsi. Itu sebenarnya atau emotional check-in ya, kalau istilah sononya gitu ya. Emotional check-in ini sebenarnya ingin melihat kondisi awal ketika pembelajaran akan dilakukan. Itu seperti apa setiap siswa, kondisi emosinya itu bisa terdeteksi ketika seorang guru berkomunikasi dulu, bertanya apa kabar kalian hari ini, kemudian direview pelajaran kemarin. Itu ada saja yang tidak dong gitu ya, tidak tune in gitu ya. Itu kemudian akan jadi catatan harusnya oleh si guru. Kemudian dia akan menggunakan waktu luangnya. Memang ini guru-guru yang punya dedikasi tinggi biasanya melakukan ini. Dia kemudian akan memanggil siapa itu yang tadi di luar kebiasaan gitu ya. Apakah dari segi respon, apakah dari segi jawaban, atau bahkan kalau misalnya dia melakukan quiz gitu ya, atau ulangan-ulangan singkat gitu ya, sekedar untuk review materi sebelumnya. Itu dia bisa tahu anak ini apakah ini seperti yang sebelumnya. Sebelumnya misalnya anak ini baik menjawabnya, sekarang tidak. Nah itu sudah terjadi sesuatu. Atau misalnya memang selama ini sudah nggak baik, tambah lagi nggak baik lagi gitu ya. Atau dengan hanya ketidakhadiran misalnya. Dan guru maupun orang tua itu perlu menyiapkan diri untuk standby mode ya, standby mode. Jadi standby maksudnya begini. Kalau kalian ada masalah atau ada hal apapun, maka misalnya ibu guru akan senang sekali mendengarnya. Silakan hubungi di nomor ini misalnya lihat di bawah ini gitu ya, kalau di TV. Kalau di kelas tentu disampaikan misalnya bagaimana cara mengakses guru tersebut, apakah lewat WA atau di waktu istirahat ke kantornya atau bagaimana. Orang tua juga begitu. Orang tua juga selalu harus kasih pesan kepada anaknya bahwa ayah bunda sangat sayang sama kamu dan kami akan sangat ingin mendengar kabarmu apapun yang terjadi ya. Biasanya orang tua cuma mau dengar kalau adanya prestasi yang bagus. Kalau nggak bagus nggak mau dengar, nggak usah ceritain. Nah, itu sebenarnya nggak sehat ya. Karena setiap anak itu sebenarnya dinamikanya itu bisa up and down, dan disitulah sebenarnya tugas kita baik guru maupun orang tua untuk menelusuri apa yang terjadi, kemudian menolong dia untuk keluar dari masalahnya. Baik, Ibu Fitri, terima kasih banyak atas kesempatan sudah mau bersedia ya kami undang dalam SSI kali ini. Dan Dokter Silain kita masih akan kembali usai jeda berikut ya. Dan pemirsa, tetap bersama kami di Semangat Siang Indonesia, Indonesia harus semangat.